Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septiani Ayu Lestari dengan NIM 20050974054 dari Prodi PTI kelas B 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web server dan DNS server pada mata kuliah jaringan komputer. Adapun pembahasan untuk web server yang pertama ada pengertian, cara kerja, fungsi, jenis-jenis, dan layanan web server, HTTP dan HTTPS. Yang pertama adalah pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Adapun cara kerja dari web server yang pertama, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirim ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Kemudian pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Adapun fungsi dari web server, yang pertama adalah membersihkan berbagai cache yang terdapat pada penyimpanan semua modul yang tidak terpakai lagi. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sistem keamanan dari permintaan HTTP berdasarkan kiriman dari browser. Yang ketiga adalah menyediakan data berdasarkan yang masuk agar dapat menjamin sistem keamanan berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari web server. Yang pertama ada Apache, yang kedua ada Nginx, yang ketiga ada Like TTP, yang keempat ada IIS. Selanjutnya adalah layanan dari web server. Anda dapat mengunduh file instalasi web server kemudian letakkan pada komputer lokal Anda. Akan tetapi, jika menggunakan cara ini Anda tidak bisa mengaksesnya dari mana saja kecuali jika Anda mempunyai alamat IP dinamik. Solusi lain adalah dengan menyewa perangkat VPS pada penyedia layanan VPS. Saat melakukan order layanan VPS, biasanya sistem operasi bawaan sudah tersedia. Yang kedua, cara melakukan akses ke layanan VPS adalah menggunakan SSH. Saat web server sudah terinstall, Anda bisa melakukan akses ke VPS menggunakan alamat IP VPS. Website Anda juga bisa diakses jika terdapat pada folder HTTP yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya adalah HTTP dan HTTPS. Yang pertama adalah pengertian dari HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. HTTP adalah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP dan IP dari protokol atau protokol dasar untuk internet. Selanjutnya adalah HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Selanjutnya adalah cara kerja. Klien HTTP web server membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP web browser. Pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website, apakah valid atau tidak. Nah, proses ini dinamakan SSL handshake. Selanjutnya adalah pembahasan untuk DNS server, yaitu ada pengertian bagian-bagian DNS server, generic top level domain atau GTLD, dan country code top level domain atau CCLTD. Cara kerja DNS server dan macam-macam dari DNS server. Yang pertama adalah pengertian dari DNS server.
Domain nama server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Location atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. Selanjutnya adalah bagian-bagian DNS server. Yang pertama adalah root level domain, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Selanjutnya adalah top level domain, adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan country code top level domain atau CCLTD. Yang ketiga adalah second level domain, sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding dalam kasus URL n.wikipedia.org. Yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Yang keempat adalah third level domain atau subdomain, merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Selanjutnya ada hostname atau bisa disebut juga dengan scam. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Selanjutnya adalah GTLD dan CCLTD. GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu untuk .edu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada CCLTD, merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Misalnya akhiran.id untuk website Indonesia, .au untuk Australia, .uk untuk Inggris, dan sebagainya. Selanjutnya adalah cara kerja DNS server. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Berikut ini tahap cara kerja DNS server. Yang pertama ada DNS query, yang kedua ada recursive query, yang ketiga ada iterative query, yang keempat ada non-recursive query, yang kelima ada DNS rekursor atau DNS recursive resolver. Yang keempat ada root name server. Yang ketujuh ada TLD name server. Dan yang terakhir ada authoritative name server. Adapun macam-macam dari DNS server. Yang pertama adalah a record atau address record. Yang ketiga adalah AAA record. Yang selanjutnya adalah MS record, selanjutnya CNAME record, selanjutnya NS record, yang keenam ada PTR record, yang ketujuh ada search record, yang kedelapan ada SRV record, selanjutnya ada TXT record, dan yang terakhir ada SOA record. Berikut ini merupakan simulasi dari web server dan DNS server menggunakan Cisco Packet Tracker.
Iya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.